Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Eka Rizky Anggi Saraswati dengan NIM A11 2022 14789. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan hasil studi kasus data science yang sudah saya kerjakan. Studi kasus ini tuh bertujuan untuk menerapkan konsep dan tahap utama dalam proses data science secara menyeluruh, mulai dari tahap awal hingga kesimpulan. Proses yang dilakukan dalam studi kasus ini diawali dengan pemahaman permasalahan dan penentuan tujuan analisis yang menjadi dasar dalam menentukan pendekatan dan metode yang digunakan. Selanjutnya dilakukan eksplorasi data dan pre-processing yang meliputi analisis karakteristik data, pembersihan data, serta persiapan data agar siap digunakan dalam proses pemodelan. Setelah itu dilakukan tahap pemodelan dengan menerapkan beberapa algoritma machine learning yang sesuai dengan karakteristik dataset. Model-model tersebut kemudian dievaluasi menggunakan metrik evaluasi yang relevan untuk menilai performa masing-masing dari model tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, dilakukan optimasi model guna meningkatkan kinerja dan akurasi prediksi. Pada tahap akhir, dilakukan interpretasi terhadap hasil yang diperoleh serta penarikan kesimpulan untuk menentukan model terbaik dan memberikan gambaran mengenai hasil analisis yang telah dilakukan. Melalui video ini, saya akan menjelaskan setiap tahapan tersebut secara sistematis. Baik, masuk ke dalam codingan. Di sini saya menggunakan library Pandas, NumPy, Matplotlib, .pyplot, dan Seaborn. Setelah kita run dan mengupload library-nya, kita lanjut untuk melakukan pembacaan pada dataset, yaitu dengan menggunakan pd.readcsv ini. Selanjutnya, kita akan melihat struktur data, jumlah baris, kolom, tipe data, dan target. Di sini, saya ingin menampilkan 5 data teratas, yaitu dengan menggunakan df-head 5 di dalam kurung ini. Kalau misalkan mau menampilkan 10 data, ya kita tinggal ganti 10. Selanjutnya, kita bisa melihat ukuran dari dataset, yaitu dengan menggunakan df.shape untuk melihat jumlah baris dan kolom. Di dataset yang saya gunakan, yang dataset diabetes ini itu terdapat 768 baris dan 9 kolom. Dan selanjutnya, kita akan melihat tipe data di setiap kolom itu apa saja dengan menggunakan df.info. Di sini itu kebetulan tipe datanya itu ada integer dan float. Selanjutnya kita menggunakan distribusi target outcome untuk melihat jumlah data orang yang dilabeli diabetes ataupun tidak dilabeli diabetes. Karena di sini jumlah datanya terhitungnya imbalance ya. Lanjut, kita ke analisis statistik dan visualisasi. Kita melakukan distribusi data dengan menggunakan df.describe. .t itu saya menggunakan transpose agar enak dilihat untuk apa namanya visualisasinya. Selanjutnya kita masuk ke distribusi fitur numerik dalam bentuk histogram. Dan di sini tuh terlihat ada angka jumlah apa namanya? Nilai yang bernilai 0. Ini kita memvalidasi data menggunakan df.isNull itu untuk mengecek missing value atau tidak. Dan jumlah nilai yang hilang. Di sini itu saya mengganti nilai 0 pada beberapa kolom medis menjadi none karena nilai tersebut tidak valid secara medis. Setelah itu kita cek kembali datanya apakah masih ada missing value atau tidak. Dan di sini masih ada di bagian blood pressure, skin thickness, insulin, BMI. Setelah kita mengecek kembali, kita melakukan handling missing value ini agar datanya itu seimbang. Seperti ini, kita cek kembali dengan df.isNull.sum dan hasil datanya sudah 0 semua. Berarti tidak ada missing value. Setelah itu kita cek apakah ada outlier dan kita menampilkan visualisasi dari outliernya. Di sini tuh ada beberapa data yang terdapat outlier. Setelah kita ngecek, kita lihat melakukan handling terhadap outlier dengan menggunakan IQR. Batas atas dan batas bawah. Lanjut kita visualisasikan ulang biar terlihat apakah masih terjadi ada outlier atau tidak seperti itu. Kita lanjut karena sudah tidak ada.
kita melakukan split data. 80/20 untuk datanya. Selanjutnya, kita akan melihat visualisasi distribusi label sebelum di smooth. Di sini itu sudah terlihat kalau labelnya ini adalah imbalance. Maka kita akan melakukan smooth. Nah, ini kita proses smooth. Sebelum di smooth itu datanya ada 400/214. Itu kan tidak seimbang ya. Jadi, kita lakukan smooth biar datanya balance, jadi 400/400. Nah, ini kita tampilkan visualisasinya setelah di smooth seperti ini. Dan ini adalah fitur heat map dari datasetnya. Lanjut, kita masuk ke fitur scaling untuk mengubah datanya itu dari range 0 hingga 1. Dan di sini modeling saya menggunakan decision tree, random forest, dan logistik. Di sini sudah saya lakukan untuk akurasi sebelum saya melakukan tanding itu 72, terus 72 untuk decision tree, dan 75 untuk random forest, dan 70 untuk logistic regression. Setelah itu kita lihat perbandingan akurasinya dengan menampilkan visualisasinya dengan seperti ini. Lalu saya mencoba dengan hyperparameter tuning, yaitu mencoba agar apakah ada kenaikan atau penurunan. Dan di sini ada kenaikan untuk decision tree itu mencapai akurasi 73 dan random forest itu mencapai 75 dan logistic regression itu mencapai 76. Dan di sini saya akan menampilkan akurasi model sebelum ditanding dan sesudah ditanding. Di decision tree itu ada kenaikan dan kenaikan sedikit, dan random forest juga ada kenaikan. Logistik juga ada kenaikan. Paling kesimpulannya itu berdasarkan hasil studi kasus ini yang telah dilakukan, kesimpulannya adalah bahwa proses analisis data yang sistematis mulai dari pemahaman permasalahan, exploring data, pre-processing, hingga pemodelan dan optimasi sangat berpengaruh terhadap kualitas hasil yang diperoleh. Tahap exploratory data analysis atau EDA berhasil mengidentifikasi karakteristik dataset seperti distribusi data yang tidak sepenuhnya normal, keberadaan outlier, serta ketidakseimbangan kelas pada variabel target. Proses pre-processing yang meliputi penanganan outlier menggunakan metode interquartile range atau IQR, standarisasi fitur, serta penerapan smooth untuk menyeimbangkan distribusi kelas terbukti mampu meningkatkan kualitas data dan kesiapan data untuk tahap pemodelan. 3 model machine learning yaitu logistic regression, decision tree, dan random forest berhasil diterapkan dan dievaluasi menggunakan metrik akurasi, precision recall, dan F1 score. Berdasarkan hasil evaluasi dan perbandingan model, random forest memberikan performa terbaik dibandingkan model lainnya. Model ini itu mampu menangani hubungan non-linear antar fitur, lebih robust terhadap outlier, serta menghasilkan kesalahan klasifikasi yang lebih sedikit, khususnya pada kelas positif. Proses optimasi melalui hyperparameter tuning dan penyesuaian terhadap ketidakseimbangan data juga berhasil meningkatkan performa model secara keseluruhan. Dengan demikian, random forest dapat disimpulkan sebagai model yang paling optimal dan sesuai untuk permasalahan klasifikasi diabetes pada dataset yang digunakan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilihan model yang tepat didukung oleh preprocessing dan optimasi yang baik dapat menghasilkan performa prediksi yang lebih akurat dan andal. Mungkin cukup sekian video presentasi saya untuk memenuhi responsi dari bengkel coding. Bila ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.